Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 25 April 2020, hari biasa Pekan Paskah yang kedua, bertepatan dengan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 16, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus bangkit menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Markus dikenal dengan nama lain Yohanes Markus. Dia adalah anak dari Maria di Yerusalem. Keluarganya merupakan bagian dari keluarga Herenis di Yerusalem. Rumahnya terbuka bagi para rasul dan para pengikut Kristus umumnya yang tergabung dalam komunitas gereja purba. Ia mendampingi Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi pertama, tetapi kembali ke Yerusalem seorang diri karena merasa terlalu melelahkan. Markus kemudian mendampingi Petrus ke Roma. Kebersamaan dengan Petrus ini digambarkan dalam Injil yang ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Dia menjadi martir di Alexandria, dan pada abad ke-9 relikwinya dibawa ke Venesia, Italia. Saudara-saudari yang terkasih, warta kitab suci pada perayaan Santo Markus ini menggambarkan kepribadiannya sebagai seorang penginjil. Dalam surat pertama Santo Petrus, bab 5 ayat 6b sampai 14, kita mendapat gambaran penyertaan Markus bersama Petrus. Bahkan Petrus menyapanya sebagai anaknya. Sapaan-sapaan yang meneguhkan iman disampaikan Petrus untuk jemaat di Asia Kecil. Petrus menulis, "Saudara-saudari, rendahkanlah dirimu satu sama lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan." Kerendahan hati itu sebuah kebajikan yang tidak bisa dibicarakan, tetapi ditunjukkan dalam perbuatan nyata. Tuhan Yesus sendiri merendahkan dirinya dalam peristiwa inkarnasi, bahkan sampai wafat di kayu salib. Orang yang rendah hati dapat melayani Tuhan dan sesama dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, di samping ajakan untuk merendahkan diri, Petrus juga mengajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Banyak orang yang khawatir dengan hidupnya. Di dalam Injil, Yesus sendiri mengingatkan, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Matius 6 ayat 25. Hampir setiap hari orang mengalami kekhawatiran. Petrus mengatakan butuh iman yang teguh, karena kekhawatiran itu bisa berasal dari iblis. Allah dalam diri Yesus selalu menyertai langkah hidup kita. Nasihat-nasihat Petrus terhadap para murid Tuhan di Asia Kecil masih aktual hingga saat ini. Kita perlu rendah hati, tidak khawatir, dan iman yang teguh untuk melawan iblis.
Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Markus mengisahkan pengalaman akan Yesus di dalam Injilnya. Sesudah bangkit dari kubur, Yesus mengutus para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini adalah perutusan bagi seluruh gereja supaya membawa banyak orang kepada Tuhan. Apa tanda-tanda orang yang percaya? Para murid sebagai utusan Tuhan dan orang-orang yang dibaptis akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus sendiri. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular dan meminum racun. Mereka memberkati orang sakit dan orang sakit sembuh. Pokoknya, semua hal yang berat akan menjadi ringan karena Tuhan hadir. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada pesta Santo Markus ini mengajak kita juga untuk menyadari panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Ia juga mengutus kita pergi sampai ke ujung dunia untuk mewartakan Injil. Bagaimana menjadi pewarta Injil yang sukses? Petrus membagi pengalamannya, sebuah ajakan pertobatan melalui kebajikan kerendahan hati, tidak khawatir dalam melakukan evangelisasi atau membawa kabar sukacita kepada orang-orang miskin dan membutuhkan. Mari kita menimba pengalaman Markus yang setia menyertai Barnabas dan Paulus dan juga Petrus. Ya Allah Bapa di dalam sorga, tumbuh kembangkanlah dan bangkitkanlah imanku senantiasa untuk selalu yakin dan percaya akan Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin.